Hola, salam bentok. Kali ini gue mau ngebahas spesial, yaitu Piala Dunia Wanita. Oke, tahun depan Piala Dunia 2023 di Australia dan Selandia Baru. Tahunnya sama dengan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tapi sebelum ke sana, gue ingin mengucapkan selamat buat Qatar yang sudah menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Tahun depan kemungkinan menjadi akhir tahun, dan semoga kita bisa melihat aksi-aksi timnas Indonesia dan juga timnas tim Asia lainnya, terutama Malaysia, Thailand, Vietnam, dan tim-tim besar lainnya. Oke, stay tune untuk Piala Asia 2023, dan mari kita kembali ke pembahasan, yaitu Piala Dunia Wanita 2023 di Australia dan Selandia Baru. Oke, mari kita bahas. Oke, sebelumnya gue juga ingin memberitahu bahwa ini terdiri dari 32 negara, 6 grup yang konsis 4 tim, oke. Pertama kita mulai dari grup A yang terdiri dari Selandia Baru, Norwegia, Filipina, dan Swiss. Selandia Baru ini tim overall juga tim yang selalu ada di Piala Dunia Wanita. Lalu ada Norwegia juga, tim kuat dari benua Eropa, jadi yang diprediksi bisa melaju lebih jauh. Ketiga, Filipina yang merupakan tim debutan dan juga tim kejutan. Gua sekali lagi mengucapkan selamat untuk timnas wanita Filipina yang sudah lolos Piala Dunia. Sebelumnya kan sudah ada Thailand. Dan juga debutan yang lainnya adalah Vietnam yang berada di grup E. Nanti kita bahas di grup E. Dan Filipina ini luar biasa juga, bisa tembus ke semifinal mengalahkan Chinese Taipei, event itu adu penalti. Jadi meskipun pertama kali, yang penting tim Filipina bisa merasakan bagaimana Piala Dunia itu sesungguhnya. Lalu ada Swiss juga overall, jadi kita nggak terlalu banyak bahas. Lalu ada grup B, Australia, Republik Irlandia, Nigeria, dan Kanada. Australia juga termasuk tim yang akan melaju jauh, jadi ya overall juga bisa dibilang seperti itu. Tapi kemarin di Piala Asia Wanita kemarin, Australia itu kalah dari Korea Selatan setelah sebelumnya juga ngebantai timnas kita, timnas wanita Indonesia itu 18-0 kalau tidak salah. Tapi ya itu sudah hebat timnas kita yang sudah masuk di situ, dan mungkin saat ini kita belum beruntung. Jadi kedepannya kita harus mendukung juga timnas wanita kita. Siapa tahu di next edition atau 2 edisi, lalu 3 edisi, kita bisa melaju ke Piala Dunia. Gue tetap yakin itu. Lalu ada Irlandia. Irlandia ini juga tim debutan, jadi kita belum tahu. Kemarin tim debutan di Prancis ada Skotlandia. Lalu ketiga Nigeria juga agak-agak bagaimana, susah dibahas. Lalu ada Kanada. Ini juga agak menarik karena Kanada juga digadang-gadang juga menjadi juara. Gue pribadi juga menggadang-gadang Kanada untuk menjadi juara karena ini juga mematahkan dominasi Amerika Serikat yang sebelumnya sering juara. Oke. Jadi gue menjagokan Kanada di pertama, lalu Australia di kedua. Di grup sebelumnya gue juga agak susah, tapi gue rasa Norwegia sama New Zealand lah. Lalu ketiga ada grup C, Spanyol, Costa Rica, Jepang, dan Zambia. Ini grup yang agak-agak bagaimana ya gue bilang. Spanyol ini juga lumayan meningkat, terutama ada salah satu pemain yang gue tahu itu Alexia Putellas yang di Barcelona wanita. Lalu ada Costa Rica juga lumayan, jadi agak ketat. Zambia ini juga tim baru, jadi patut diwaspadai juga sih. Lalu ada Jepang, Nadeshiko. Nadeshiko juga kemarin semifinalis meskipun kalah dari China. Jadi ya kita tunggu laju-lajunya. Oke, kita masuk ke grup D. Ada Inggris, Denmark, China, dan kita menunggu playoff B. Gua kemarin belum terlalu lihat playoff karena memang banyak timeline yang harus dilihat di Instagram, di Twitter. Jadi gua belum banyak sempat lihat grupnya. Jadi gua ingin melihat tiga grup lagi. Tiga anggota grup ini dulu. Pertama ada Inggris, juara Eropa. Kedua ada Cina, juara Asia, dan ketiga Denmark. Ini juga tantangan yang sangat besar bagi Denmark ketika menghadapi dua tim konfederasi juara konfederasi. Pertama ada Inggris. Gue bilang sih Inggris yang pertama grup, lalu kedua Cina. Sorry to say Denmark. Oke, untuk grup sebelumnya
gue bilang Jepang pertama lalu Spanyol kedua. Kan Spanyol mungkin agak-agak gimana, mungkin lagi baru meningkat karena ada Putellas mungkin. Kalau Jepang kan lebih kolektif as a tim juga kalau di tim wanitanya. eh Lalu kita masuk ke grup E. Ada Amerika Serikat, Vietnam, Belanda, dan pemenang playoff A. Pemenang playoff A itu salah satunya Portugal, bukan pemenangnya tapi yang masuk di playoffnya itu. Jadi Amerika Serikat kita tahu memang sudah juara satu, bisa diprediksi. Lalu ada Vietnam. Nah, Vietnam nih, tadi gue ada bahas sebelumnya. Ini juga tim debutan yang mengalahkan Thailand di playoff. Yang biasanya kan Thailand yang konsisten masukkan, meskipun dari 2015 lalu 2019. Jadi Vietnam ini juga patut ditunggu bagaimana terutama dalam melawan dua tim hebat. Belanda juga sebelumnya finalis. Ini gue ingetin kalau di pria itu Piala Dunia 2014 itu dimana Spanyol sama Belanda kedua finalis itu ketemu bareng. Jadi ya seperti itulah. Itu playoff A ini gue bilang agak-agak bagaimana ya, gue sempat lihat sekilas ada Portugal, ada Kamerun, ada Thailand. Jadi kalau Thailand juga segrup sama Vietnam, ini lebih menarik yaitu tim ASEAN yang akan melaju gitu. Jadi yang gue bisa bilang tetap USA sama Netherlands. Lalu ada grup F, ini menarik sih. Prancis, Jamaika, Brazil, dan pemenang playoff C. Oke, Prancis dan Brazil. Ya, kalau Brazil gue bilang tim wanita kurang ya, tapi kalau Prancis oke lah. Jamaika juga lumayan, tapi Prancis dan Brazil at least bisa peringkat 2. Playoff ini gue kurang tahu, jadi gue nggak terlalu banyak lihat juga sih. Grup G ada Sweden, South Africa, Italy, dan Argentina. Definitely ini grupnya juga agak-agak berat, jadi gue agak susah memprediksi juga. Grup G, Swedia atau Italia, jadi agak-agak susah untuk menentukan grupnya siapa yang juara, siapa yang runner up. Jadi agak-agak berimbang. Kalau di putra ini, waduh, ini yang lebih parah. Grup F dan G ini parah. Prancis, Brazil, Swedia, Italia, Argentina itu lebih ini. Tapi di pria ini kan underdog. Kalau di wanita ini Swedia ini tim unggulan, bahkan masuk final, bahkan digadang-gadang juara. Gue bilang Swedia ini bisa juara. Kenapa bisa dibilang juara? Ya karena memang tim mereka kuat gitu loh. Even mereka dikalahkan England di semifinal Piala Eropa Wanita kemarin. Swedia ini juga kuat dan sangat bisa menjadi juara. Begitu. Ada Swedia, Afrika Selatan. Sorry itu saya Afrika Selatan. Tim kalian juga berat. Ada Italia dan Argentina tentunya. Tapi gue bilang satu-duanya ini Swedia, Italia, Argentina itu di peringkat ketiga. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari grup ini. Mungkin grup ini juga sangat seru. Lalu grup H, Maroko, Jerman, Kolombia, dan Korea. Jerman lagi, Korea lagi gitu. Oke lah, Jerman pot 1, Jerman unggulan gitu kan. Korea pot 2, Kolombia pot 3. Ini gue ingetin di pria itu Piala Dunia 2018 tuh nggak? Pas itu kan tahu yang ngelatih siapa? Coach Shin Taeyong gitu kan, ngelatih Korea melawan Jerman, kalah 2-0 tuh Jerman. Tapi nggak tahu ini di wanita kayak gimana. Apakah bisa terjadi seperti itu? Apakah bisa terjadi yang lain-lainnya gitu? Jadi patut dinantikan. Jerman, Korea, Maroko, Kolombia. Maroko ini juga keren, pertama kali tim Arab yang bisa lolos Piala Dunia Wanita dan juga wakil Afrika yang mengejutkan gitu. Jadi gua big salute lah juga buat Maroko, pertama kali tim Arab. Mungkin nanti disusul Saudi Arabia, disusul you name it lah, United Arab Emirates. Tapi agak berat sih ya. Paling Jordan nanti. Gue bilang tim-tim Arab ini agak berat di sepak bola wanita, jadi gue agak susah bahasnya. Mungkin itu aja. Secara overall gue bilang grup-grupnya ini ya lumayan. Ada Inggris ketemu Cina, saling bantai juga mungkin bisa, tapi nggak ada bantai-bantaian. Gue bilang mungkin agak-agak mencolok Spanyol Jepang ya. Mungkin Jepang bisa mengalahkan Spanyol, Norwegia, Swedia, Australia, Kanada. Dan juga kemungkinan yang juara bagi gua tuh pertama Inggris yang baru jadi juara di Eropa. Kedua ada Kanada untuk memecahkan dominasi Amerika Serikat.
Dan ketiga adalah Swedia. Jadi ini 3 tim ini yang gue bilang bisa juara. Oh ya, satu lagi yaitu Cina untuk mematahkan dominasi Jepang. Ini sangat bisa karena Cina pun mengalahkan Jepang di Piala Asia Wanita kemarin di awal tahun. Jadi mungkin Jepang bisa dijegal lebih cepat. Mungkin Korea berpeluang mengalahkan Jerman. Ini akan menjadi kejutan-kejutan luar biasa. Apalagi sepak bola wanita Asia ini kan juga bagus-bagus, terutama di wilayah timur. Jadi mungkin akan bersaing lah Asia Timur, Eropa Barat dengan Amerika Utara. Jadi begitu aja gue bahas. Mohon maaf juga bila banyak kesalahan. Next gue juga mungkin akan bahas tentang olahraga-olahraga lain yang bakal ada. Begitu aja. Next, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Mungkin nanti Piala Dunia 2022 dan mungkin hasil drawing dari Piala Asia U20 dan Piala Asia 2023 yang timnas Indonesia lolos. Oke, thanks for watching.